Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 macam cara pemeriksaan untuk menilai sebuah simplesia ataupun suatu simplesia. Yakni pada tahapan yang pertama adalah kita menggunakan pemeriksaan secara organoleptik, di mana pemeriksaan secara organoleptik ini adalah cara pemeriksaan dengan menggunakan panca indera dan meliputi pada pemeriksaan terhadap bentuk, bau, rasa pada lidah dan tangan, dan kadang-kadang pengamatan dengan pendengaran juga. Dalam hal ini, yang kita perhatikan adalah bentuk, ukuran, warna bagian luar dan bagian dalam, retakan-retakan ataupun gambar-gambar dan susunan bahannya. Apakah dia berserat ataupun bergumpal ataupun yang selanjutnya. Pemeriksaan secara organoleptik harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan dengan cara lain. Karena pada umumnya pemeriksaan baru dilanjutkan jika penilaian organoleptik memberikan hasil yang baik. Pada simplesia serbuk, pemeriksaan secara mikroskopik dapat dilakukan secara serentak dengan cara organoleptik. Yang kedua adalah pemeriksaan ataupun penilaian secara mikroskopik. Umumnya hal ini meliputi tentang pengamatan terhadap irisan-irisan bintang pada bagian daripada simplesia tersebut, terhadap serbuk ataupun terhadap daun sampel yang kita jadikan praktikum ataupun yang kita jadikan objek penelitian. Tentunya hal ini dengan menggunakan mikroskop. Yang ketiga adalah pemeriksaan ataupun penilaian secara fisika. Pemeriksaan secara fisika meliputi terhadap penetapan daya larut, bobot jenis, rotasi optik, titik lebur, titik beku, kadar air, sifat-sifat daripada simplesia di bawah sinar ultraviolet, pengamatan mikroskopik dengan sinar yang terpolarisasi, dan lain hal sebagainya. Jadi dalam kategori ini yaitu adalah pemeriksaan secara fisik ataupun fisika. Yang keempat adalah pemeriksaan ataupun penilaian simplesia dari sisi kimia ataupun secara kimia. Biasanya penilaian ini bersifat kualitatif yang disebutkan identifikasi dan pada umumnya berupa reaksi warna ataupun reaksi pengendapan. Sebelum reaksi-reaksi tersebut dilakukan, maka terlebih dahulu diadakan yang namanya isolasi terhadap zat target ataupun zat yang dikehendaki. Misalnya, isolasi terhadap cara pelarutan, penyaringan, dan mikrosublimasi. Pemeriksaan secara kimia yang bersifat kualitatif disebutkan juga penetapan kadar. Yang terakhir adalah pemeriksaan secara biologi ataupun secara hayati. Dan pada umumnya pemeriksaan ini hanyalah bersifat terhadap potensial daripada zat berkhasiat. Dan kalau dalam hal ini sudah masuk kategori ranah lainnya ataupun ranah farmakologi yang juga mengidentifikasi khasiat daripada simplesia yang kita targetkan. Oke Sobat Sains Farmasi, itu adalah 5 macam cara pemeriksaan dan menilai sebuah simplesia. Semoga kita dapat belajar pada video kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.